Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel gue, Ben Story. Di video gue kali ini, gue akan nge-review drama Korea yang sempat sangat menguras emosi saat penayangannya. Karena dalam satu episode, kalian bisa menangis dan juga bisa tertawa secara bersamaan. Drama ini tuh sempat hits dan memperoleh rating yang lumayan tinggi saat penayangannya dan sempat menjadi perbincangan netizen untuk ending dari drama ini. Drama ini lumayan lama lah ya, meskipun belum lama-lama banget. Jadi dia ini tayang di awal tahun 2020, jadi masih di tahun inilah ya. Dan drama ini tuh bergenre fantasi. Penasaran? Buat kalian yang penasaran, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu nih channel gue. Klik tombol merahnya, klik untuk membantu gue mengembangkan channel ini dan biar gue makin semangat untuk terus upload. Thanks. Oke guys, langsung saja kita review. Hai Bye Mama adalah drama Korea yang bercerita tentang arwah yang diberikan kesempatan 49 hari agar dapat menjadi manusia kembali tetapi dengan syarat tertentu. Jadi ceritanya bermula dari sepasang kekasih bernama Cha Yuri dan juga Jo Kang-hwa yang telah lama menjalin hubungan dan akhirnya akan segera menikah. Meskipun mereka itu dicomblangin sama sahabat-sahabat mereka, cuman hubungan mereka langgeng dan akhirnya menuju ke pelaminan. Setelah mereka menikah, akhirnya Yuri mengandung dan di saat menantikan kelahiran buah hati mereka, musibah datang kepada keluarga kecil mereka. Yuri mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Hanya anak mereka yang diberi nama Jo So-woo yang berhasil selamat. Sebenarnya Yuri ini dilarikan ke rumah sakit tempat Kang-hwa bekerja. Cuman di saat yang sama Kang-hwa ini tengah menjalani operasi. Jadi Kang-hwa ini adalah dokter bedah yang saat Yuri kecelakaan itu sedang ada operasi dadakan yang memang sebenarnya tidak terjadwal. Dan dokter-dokter bedah lainnya tuh sedang menjalani operasi juga yang memang sudah dijadwalkan. Karena Kang-hwa ini merasa gagal menyelamatkan nyawa istrinya, jadi setelah kepergian Yuri, Kang-hwa itu merasa sangat bersalah, merasa sangat menyesal, dan pokoknya bener-bener kehilangan Yuri banget sampai dia itu trauma dan tidak bisa lagi menjalani operasi. Jadi dia udah nggak bisa mengoperasi pasiennya. Jadi kalau masuk ke ruang operasi tuh hanya sebentar terus kemudian langsung keluar. Dan Kang-hwa pun tidak mau diobati. Jadi untuk menghilangkan traumanya tuh dia tidak mau diobati, ya dibiarin aja gitu, karena menurut dia jika dia diobati maka dia akan melupakan rasa bersalahnya terhadap Yuri. Di sini tuh bener-bener kayak ya cintanya Kang-hwa sama Yuri tuh bener-bener luar biasa banget. Pokoknya cinta banget deh dia tuh ke istrinya. Di lain sisi sebenarnya Yuri itu masih berada di dunia, hanya saja memang dia udah menjadi arwah kan, dan Yuri ini belum mau direinkarnasi karena dia masih ingin melihat tumbuh kembang So-woo anaknya. Jadi di kepercayaan mereka itu setelah meninggal menjadi arwah terus kayak direinkarnasi gitu dan kayak jadi kehidupan yang baru lagi. Dan beberapa arwah yang ada di tempat abu peristirahatan Yuri itu belum pada mau direinkarnasi gitu. Dan karena dukun di sana, jadi kayak di tempat abu tuh ada dukunnya gitu yang ngontrol para arwah-arwahnya itu. Dan karena dukunnya itu tuh baik dan bisa dibujuk sama para arwah, jadi banyak banget arwah di tempat abu peristirahatan Yuri itu yang belum direinkarnasi. Jadi nanti tuh kayak bakal diceritain hampir semua arwah yang ada di sana tuh punya ceritanya masing-masing. Dan for your information, katanya sih ada arwah yang diangkat dari kisah nyata. Jadi yang cerita tentang cewek yang bunuh diri gara-gara beban kerja yang terlalu banyak, itu tuh bener-bener cerita yang terjadi di Korea sana. Oke, lanjut. Karena Yuri ini selalu berada dan mengikuti So-woo dan juga Kang-hwa, jadi Yuri ini kayak tahu banget gimana Kang-hwa itu merasa sangat kehilangan dirinya, merasa sangat bersalah banget sama Yuri, dan bahkan Kang-hwa itu sampai berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya. Cuman ya karena dia sadar ada So-woo, akhirnya dia bangkit kembali. Dan orang yang berhasil membuat dia bangkit kembali itu adalah seorang perempuan yang emang udah suka sama dia, udah cinta sama dia dari masih kuliah. Cuman karena Kang-hwa ini sudah menjalin hubungan dengan Yuri, jadi Minjung
mundur pelan-pelan lah. Dan setelah Yuri meninggal, karena Minjung ini adalah perawat yang bekerja di rumah sakit tempat Kangwa bekerja dan menyaksikan kematian Yuri, jadi Minjung ini benar-benar tahu bagaimana kesedihan yang dialami Kangwa, dan juga Minjung ini kayak rasa iba terhadap Sowu yang baru lahir udah harus ditinggalin ibunya. Jadi baru lahir ibunya tuh udah meninggal, dan Yuri tahu banget gimana Minjung ini sayang banget sama Sowu, anaknya gitu. Meskipun di awal episode tuh kita tuh kayak ngira ya emang Minjung ini ibu tiri yang gak peduli sama anak tirinya atau anak sambungnya, tapi sebenarnya Minjung ini emang ya orang yang pendiam aja gitu. Sebenarnya dia sayang banget, dan dia tuh sampai bela-belain berhenti dari pekerjaannya untuk merawat Sowu sepenuhnya. Dan meskipun udah kayak gitu, tetap aja ya ibu-ibu di TK-nya Sowu itu tetap ngejulitin Minjung. Mereka tuh kayak mengatakan kalau Minjung yang menyebabkan Sowu ini kesulitan untuk bersosialisasi dan kesulitan berbicara. Jadi di usia 5 tahun ini Sowu ini belum lancar berbicara. Tapi sebenarnya itu tuh terjadi karena Sowu ini tidak bisa membedakan antara arwah dan manusia. Jadi karena sejak kecil Yuri ini selalu berada di sisinya Sowu, makanya Sowu ini jadi kayak gak bisa membedakan yang mana temennya yang manusia dan mana temennya arwah. Dan seringkali Sowu ini bermain dengan arwah anak kecil, bahkan hampir mencelakai nyawanya. Jadi di saat dia sedang bermain dengan arwah anak kecil yang ada di TK-nya, dan Sowu ini masuk ke kulkas gitu di lemari pendingin, dan Sowu ini terjebak di sana nggak bisa keluar. Hampir saja Sowu ini tidak tertolong. Karena hal itu Yuri tuh merasa benar-benar sangat bersalah karena dirinya Sowu ini akhirnya bisa melihat arwah dan hampir celaka. Di sini tuh Yuri tuh sangat menyalahkan dirinya, dan dia tuh kayak mengumpat dewanya, kayak mencaci maki gitulah. Dan akhirnya Yuri ini kayak menjadi seperti manusia. Jadi Yuri ini bukan manusia dan juga bukan arwah, jadi seperti manusia. Di saat dia belum menyadari kalau dirinya menjadi seperti manusia, dia itu berpapasan dengan Kangwa, dan Kangwa itu kayak dapat melihat sosok Yuri gitu. Memang selama ini Yuri ini selalu mengikuti Kangwa dan juga Sowu, tapi dia tidak pernah melihat ada manusia yang dapat melihat dirinya ya seperti nampak gitu. Gimana sih kalau orang ketemu orang tapi terlihat nampak, kan beda ya. Dan akhirnya dia menemui dukunnya, bertanya nih sama dukun Midong. Di sini tuh Midong tuh juga sebenarnya awal mulanya tuh nggak tahu alasan. Di awal-awal episode tuh sampai pertengahan episode tuh nggak diketahui alasan Yuri ini menjadi seperti manusia. Cuman ada syarat dan juga ada waktu tertentu. Jadi Yuri ini dikasih kesempatan 49 hari untuk dapat menjadi manusia kembali. Jadi nantinya tuh Yuri tuh kayak benar-benar menjadi manusia selamanya, asalkan Yuri ini dapat mengambil atau dapat menemukan tempatnya kembali, yaitu menjadi istrinya Kangwa dan juga ibunya Sowu. Kaget dong Yuri jadi istrinya Kangwa. Kangwa kan udah punya istri lagi, dan dia juga nggak berniat untuk kembali berada di sisinya Kangwa. Ada Minjung di sisinya Kangwa aja dia tuh udah bersyukur dan udah seneng banget. Menjadi ibunya Sowu, ya Yuri seneng lah jadi ibunya Sowu, dan itu emang impiannya dia gitu. Tapi itu dia tadi kan, kalau untuk menjadi istrinya Kangwa dia masih bingung dan gak terpikirkan olehnya. Cuman hal yang pertama Yuri pikirkan adalah mengusir para arwah yang ada di sekitar Sowu. Karena Yuri akhirnya kembali ke dunia dan dapat terlihat di dunia, akhirnya Yuri itu bertemu dengan Kangwa, bertemu dengan sahabatnya, bahkan keluarganya. Di saat Yuri bertemu dengan Kangwa dan juga sahabatnya Ko Hyun Jung, Yuri tuh tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya mengatakan ya dia juga nggak tahu, tiba-tiba dia bangun terus sudah jadi manusia lagi. Mungkin dia dapat door prize dari dewa dan kayak dikasih kesempatan 49 hari atau berapa hari, katanya sih kayak gitu. Jadi dia tuh nggak bilang sebenarnya. Dan saat ketemu kembali dengan keluarganya, Yuri tuh keluarganya nggak banyak bertanya, hanya ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama Yuri. Jadi kayak tidur bareng, makan bareng, pokoknya bener-bener kayak quality time banget. Dan quality time banget lah. Di saat Yuri berhasil mengusir arwah di sekitar Sowu, baik arwah anak kecil yang ada di TK, terus arwah di sekitar TK, di sekitar lingkungan TK-nya Sowu, dan arwah yang ada di rumah Sowu dan juga Minjung, Yuri tuh kayak sebenarnya masih punya keinginan untuk menjadi manusia kembali, tapi bukan menjadi istrinya Kangwa gitu. Tapi ya
tetap menjadi anak ibunya gitu. Cuman di satu sisi Yuri tuh sadar ya emang tempatnya dia tuh sebenarnya udah bukan di dunia lagi gitu. Dan dia hanya ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya kayak jalan bareng ibunya, quality time bareng ibunya, bareng adiknya, bareng ayahnya, bahkan bareng anaknya yang selama ini belum pernah dia pegang gitu. Dan di sini pun Kangwa tuh kayak kasih kesempatan orang tuanya Yuri untuk dapat memanfaatkan waktu bersama cucunya, karena sejak kepergian Yuri orang tuanya tuh kayak memutuskan hubungan dengan Kangwa dan juga Sowu. Sebenarnya bukan memutuskan hubungan sih, mereka tuh kayak jaga jarak karena Kangwa ini kan berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya, dan orang tuanya nih kayak nggak ingin jika Yuri tahu Kangwa itu sangat frustasi, Yuri tuh akan bersedih gitu. Jadi menurut orang tuanya, Sowu ini akan menjadi penyemangat buat Kangwa, ditambah lagi Kangwa ini menemukan sosok perempuan pengganti Yuri. Jadi ya orang tuanya tuh nggak pengen nanti Sowu ini tumbuh dan bingung. Dia kayak punya dua ibu gitu. Jadi biarkanlah Sowu ini mengetahui seiring berjalannya waktu gitu. Jadi nggak di saat dia masih kecil gitu kan. Makanya Sowu ini nggak tahu kalau misalnya orang tuanya Yuri itu adalah kakek neneknya gitu, meskipun mereka tuh tinggal di lingkungan yang berdekatan. Makanya setelah Yuri kembali lagi, Kangwa tuh kayak kasih kesempatan buat orang tuanya Yuri itu untuk dapat mainlah sama cucunya gitu. Dan di sini pun Kangwa akhirnya mau untuk diobatin. Jadi dia mau untuk traumanya itu diobatin. Dan dia tuh kayak mencoba kembali untuk masuk ke ruang operasi, meskipun perlahan-lahan ya, nggak langsung berhasil kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, sahabatnya Yuri Hyunjung dan juga Kangwa tuh mengetahui alasan sebenarnya Yuri berada di dunia, dan Yuri cuma dikasih waktu 49 hari dan waktu Yuri itu tinggal sebentar lagi. Jika Yuri tidak bisa menemukan tempatnya, mendapatkan tempatnya kembali, Yuri itu akan direinkarnasi. Di sini tuh Kangwa yang sebenarnya masih cinta sama Yuri. Jadi gimana ya? Kangwa tuh emang cinta sama Minjung. Kalau gue lihat penggambarannya di drama itu, saat Kangwa berumah tangga dan memutuskan menikah dengan Minjung, awalnya Kangwa emang belum terlalu cinta, tapi lama-lama cinta Kangwa dan Minjung itu tumbuh. Tapi di hatinya dia tuh kayak masih ada tempat buat Yuri gitu, apalagi ada anak mereka gitu. Bahkan sampai hal-hal kecil yang biasanya Yuri nggak suka, itu Kangwa tuh merubahnya karena Kangwa juga takut kehilangan Minjung kayak Kangwa kehilangan Yuri gitu. Egois sih, tapi nggak egois kayak sweet aja gitu kan. Saat Kangwa mengetahui kalau Yuri itu harus mendapatkan tempat kembali, Kangwa itu benar-benar kayak kaget gitu, sampai dia kayak nggak bisa berpikir panjang. Jadi kayak ya udah, kita usahain aja nanti gimana pun itu gitu. Cuman emang di sini keputusan Yuri udah bulat lah ya, karena ya dia emang sadar kalau tempatnya dia bukan di dunia, dan kalaupun dia hidup kembali, dia nggak akan menjadi manusia, tapi dia bukan manusia, bukan manusia, dan juga bukan arwah kayak gitu kan. Dan memang tujuannya dia ya ingin, dan memang tujuan Yuri itu ingin mengusir arwah-arwah yang ada di sekitar Sowu. Lama kelamaan Minjung yang awalnya tidak mengetahui kalau Yuri ini adalah ibu kandungnya Sowu, jadi dia hanya mengetahui kalau Yuri ini adalah asisten dapur di TK-nya Sowu dan juga pengasuhnya Sowu. Karena kan Yuri selama ini mengaku ya, dia itu bukan Yuri mantan istrinya, bukan Yuri ibu kandungnya Sowu gitu. Setelah mengetahui hal tersebut, Minjung itu kaget, dan Minjung itu kayak siap-siap untuk merelakan Kangwa gitu, karena memang Yuri udah kembali lagi, dan akhirnya dia kayak mau menyerahkan kembali Kangwa. Di sini Kangwa bener-bener kayak bingung, dan dia nggak mungkin dong ngelepasin Minjung begitu aja, apalagi Minjung tuh udah bener-bener sayang banget sama anaknya, sama Sowu, dan bener-bener cinta banget sama Kangwa itu tulus gitu. Dan Yuri tuh kayak menjelaskan kepada Minjung kalau dia nggak akan lama kok dia ada di dunia ini, dia hanya sebentar saja dan waktunya memang sudah mau habis gitu kan. Mereka kayak membuat perpisahan yang manis antara sahabat dan anak-anak mereka, ya membuat kenangan yang manis lah antara Hyunjung dan juga Yuri beserta suami mereka untuk kepergian Yuri. Jadi Yuri tuh membuat beberapa harapan ya yang ingin dia wujudkan sebelum dia benar-benar pergi untuk kedua kalinya. Dan akhirnya juga terungkap sebenarnya kenapa Yuri bisa kembali 49 hari ke dunia. Itu
itu karena ibunya Yuri mempunyai harapan untuk dapat kembali melihat anaknya. Jadi kayak karena kematian Yuri ini begitu mendadak, meninggalkan banyak penyesalan di sisi orang-orang terdekat Yuri, makanya ibunya ini sering banget datang ke kuil tempat abu peristirahatannya Yuri dan kayak memohon gitu sama dewa. Kok dikasih kesempatan kedua untuk dapat melihat Yuri gitu. Setelah harapan-harapan Yuri tercapai dan memang dia kembali ke dunia karena keinginan ibunya untuk dapat melihat anaknya kembali, dan dia juga udah menikmati waktu-waktu bersama ibunya, bersama adiknya, dan juga tentunya bersama anaknya yang belum pernah sama sekali hanya dia lihat gitu, kayak nggak bisa dipegang gitu. Akhirnya Yuri memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia. Jadi dia memutuskan untuk direinkarnasi, dan Kangwa pun akhirnya ya menerima keputusan Yuri dengan perpisahan yang manis yang telah mereka lakukan. Di sini pun hubungan Kangwa dan juga Minjung baik-baik saja. Mereka tidak jadi berpisah dan tetap bersama sampai Sowu ini gede. Dan sesuai judulnya drama ini, Hai Bye Mama. Jadi hai, selamat datang dan juga selamat tinggal. Yaps, itu dia Hai Bye Mama. Sama seperti judulnya, akhirnya Yuri harus kembali ke tempatnya dan memilih untuk direinkarnasi. Seperti judulnya, Sowu berhasil ketemu dengan ibunya dan juga Sowu harus berpisah dengan ibunya. Menurut gue sih ini endingnya yang paling realistis ya, meskipun sempat menjadi perdebatan ya untuk apa Yuri kembali kalaupun nanti dia harus pergi lagi. Tapi menurut gue Yuri itu kembali untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai, menyelesaikan keinginan-keinginan orang-orang terdekatnya yang belum selesai. Jadi ya benar-benar kayak dia dapat reward, itu tuh reward dia. Kalaupun dipaksakan Yuri harus berebut atau berhasil mendapatkan tempatnya di sisi Kangwa, di sini tuh terkesan Yuri yang jahat. Sedangkan Yuri itu tahu kalau Minjung ini benar-benar sangat menyayangi Sowu, dan Minjung pun adalah pendamping yang cocok untuk Kangwa. Jadi setelah semuanya dapat mengikhlaskan Yuri pun memang sangat tepat untuk direinkarnasi. Drama ini tuh seperti yang gue bilang di awal ya, bener-bener dalam satu episode bisa menguras semua perasaan kita. Ada sedihnya, ada lucunya, ada gokilnya gitu, kayak tiba-tiba ada gokilnya, terus ada romans si Kangwa yang bener-bener nggak bisa ngelupain Yuri, tapi dia udah cinta, bukan egois sih, bukan dia egois karena udah cinta sama Minjung, tapi kayak Yuri tuh masih punya tempat di hatinya Kangwa karena Yuri ini adalah ibunya Sowu. Itu paling ideal sih menurut gue, emang ya yang kayak gitu emang keren gitu. Dan juga drama ini adalah drama comebacknya Kim Tae. Wah gila sih ya, setelah sekian lama dia tidak bermain di drama setelah menikah, dan dia comeback dan dramanya keren banget. Dan menurut gue drama ini sangat recommended buat kalian tonton, karena drama ini tuh bisa masuk ke semua kalangan, dan di drama ini tuh hanya sedikit orang jahatnya, bahkan bisa sangat tidak terlihat karena semuanya tuh orang baik. Jadi kayak di awal tuh kita bakal mengira kalau Minjung ini nantinya ibu tiri yang jahat. Bukan mengira sih, kayak emang berharap gitu. Tapi ternyata memang Minjung ini ibu tiri yang baik dan sangat peduli banget sama Sowu. Jadi sekali lagi drama ini tuh recommended banget buat ditonton. Jadi buat kalian yang belum tonton, silahkan untuk ditonton. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Sampai di sini dulu video gue. Jangan lupa nantikan video-video gue selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, sekali lagi nih gue ingetin, ayo dong di subscribe ya, klik tombol merahnya, klik biar gue makin semangat untuk rajin upload video-video. Dan juga di like, di share ke teman-teman kalian, di komen di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.